Issues say daddy's home. Nah, kamu lagi ada di posisi yang sama? Kalau gitu, nonton video ini is the best way to do. Aku, Mutia Ramadan, dari 1AD3 Administrasi Logistik. Dan aku, Kevin Danner, dari kelas 1A Administrasi Logistik. Kami akan menjelaskan bagaimana cara memilih supplier yang benar dengan kriteria yang benar. So, watch this out. Dalam memilih supplier, ada banyak hal penting yang harus teman-teman pertimbangkan. Bukan hanya soal harga atau hanya layanan, tapi banyak faktor lain. Di sini, aku dan temanku akan memberitahu teman-teman 7 kriteria penting dalam memilih supplier. So, let's go! Kriteria yang pertama, ada harga. Harga merupakan hal atau kriteria yang penting dalam memilih supplier. Tapi bukan berarti itu satu-satunya hal yang harus teman-teman pertimbangkan. Karena dengan memilih harga yang murah bisa berisiko juga memberikan layanan serta kualitas yang juga murah. Contohnya dalam sebuah kasus, perusahaan membeli botol plastik dari supplier A yang mana memberikan harga 20% lebih murah daripada supplier yang lainnya. Namun dari kualitas dan juga layanan memberikan penurunan 20% dari supplier yang lainnya. Sehingga ketika botol-botol datang kepada perusahaan, kualitasnya buruk dan juga layanan pengantaran yang buruk, yang mengakibatkan pengeluaran dalam perusahaan menjadi lebih besar dan mengakibatkan kerugian. Karena itu, teman-teman jangan hanya terpaku pada harga ya. 2. Kualitas atau quality. Nah, supplier dengan kualitas konsisten akan menjaga kualitas produk dari awal hingga akhir. Contohnya, ketika perusahaan skincare memilih bahan baku yang sudah terverifikasi oleh BPOM, hasilnya produk mereka minim komplain dan kepercayaan pelanggan meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas bahan dapat menentukan kepuasan dari konsumen. Yang ketiga, ada pelayanan pelanggan atau customer service. Ketika sebuah perusahaan memiliki kendala atau masalah yang besar, maka memiliki supplier dengan pelayanan yang baik seperti responsif atau cepat tanggap merupakan sebuah keberuntungan. Karena dengan begitu, perusahaan tidak kehilangan momentumnya di pasar dan tidak menyebabkan kerugian. Yang keempat, ada reputation atau reputasi. Di sini, supplier dengan reputasi baik biasanya punya pengalaman dan track record yang positif. Contohnya, perusahaan M memilih supplier lokal dengan banyak review positif dan pernah menjadi mitra dari perusahaan besar. Hasilnya, proses kerjasama lancar dan minim kendala. Dari sini kita tahu bahwa reputasi mencerminkan sebuah keandalan. Yang kelima, ada production capacity atau kapasitas produksi. Sebuah perusahaan harus menilai apakah suppliernya ini mampu memenuhi kebutuhan bahkan ketika permintaan sangat melonjak naik. Karena jika tidak, perusahaan nanti sendiri yang akan kerepotan kemana harus mencari supplier yang bisa memenuhi kebutuhan. Karena kapasitas harus sesuai dengan kebutuhan masa depan. Nah, yang keenam, ada teknologi dan innovation, yaitu teknologi dan inovasi. Supplier yang menggunakan teknologi mutakhir biasanya lebih efisien dan bisa memberikan produk-produk yang terbaru. Nah, contoh kasusnya, perusahaan makanan ringan D beralih ke supplier yang menggunakan mesin pengering otomatis. Nah, ini dapat mempercepat proses dan mengurangi kerusakan pada produksi, sehingga dapat kita ketahui bahwa inovasi supplier ikut memperkuat daya saing perusahaan. Yang ketujuh, ada rekomendasi atau recommendation. Ini merupakan kriteria terakhir dalam pemilihan supplier. Biasanya ini diberikan oleh pihak-pihak yang terpercaya. Misalkan sebuah perusahaan logistik yang baru meminta rekomendasi kepada perusahaan logistik yang sudah lama berjalan. Maka ini akan mempercepat proses, menghemat waktu dan juga tenaga serta biaya dalam pemilihan supplier. Itu dia 7 kriteria dalam memilih supplier. Jadi jika kamu ingin memilih supplier untuk bisnis atau proyekmu, pastikan ke-7 kriteria ini masuk ya. Terima kasih sudah menonton, like dan juga share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa.